warahmatullahi wabarakatuh. Minasama, selamat sore. Oke, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan acara yang selalu ditunggu-tunggu ya oleh rekan-rekan Kipang semua, yaitu acara lebih dekat dengan atau biasa disingkat LDD. Nah, tamu kita kali ini adalah tamu istimewa. Kenapa? Bukan karena beliau ini seorang pejabat atau seorang dosen atau apapun itu, bukan masalah titelnya, tapi yang kita hadirkan kali ini adalah koordinator dari acara ini gitu ya. Wah, kapan lagi ya kita istilahnya ngundang Pak Kodirnya langsung gitu ya. Ini kan kesempatan langka nih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya banyak-banyak gitu ya, nanti bisa disampaikan gitu ya selama acara ini berlangsung. Nah, sosoknya gitu ya, tamu istimewa kita kali ini orangnya supel banget gitu ya, kemudian ramah gitu ya, ramah, senang berbicara. Wah, ini keren banget ya gitu kan, cocok banget nih dijadikan teman ngobrol gitu ya, apalagi mau ngobrol serius, mau ngobrol tidak serius juga, pokoknya mah enak banget orangnya gitu ya. Nah, kita akan ngobrol bareng dengan beliau gitu ya di acara kali ini. Ada yang tahu siapa? Oke, namanya adalah Nono-san. Nono-san, muncullah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, okage sama de, genki desu. Alhamdulillah. Gimana keluarga pada sehat? Alhamdulillah, semua anggota keluarga dilindungi oleh Yang Maha Kuasa sampai saat ini dan semoga sampai seterusnya. Amin, amin. Mudah-mudahan nggak ada yang dapat arisannya gitu. Amin, amin. Gitu. Alhamdulillah, saya sekeluarga juga pada sehatnya gitu. Ya mudah-mudahan bukan cuma kita saja ya, tapi rekan-rekan Kipam semua di sini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi Bang, sebagai ketua ya, bukan ketua, artinya koordinator LDD ini gitu kan, pastinya banyak yang pengen kenalan nih sama Mang Nono ya gitu. Tolonglah perkenalkan dirinya, Bang. Sampaikan kepada dunia siapa Mang Nono gitu. Asik, siap. Dunia akan membahana berarti emang. Oh iya tuh. それでは、ほんの少しだけ自己紹介させていただきます。私はノーノーと申します。出身はマジャレンカです。そして、今年からはですね、ずっとマジャレンカで、住んでいこうかなと思っております。そして、本当は、中部ジャワで住んでいたんですけれども、あることでちょっと、まだ西ジャワに、引っ越しました。今回はですね、LDD というイベントに、ゲストとして、ちょっと今呼び出されて、今回はLDD のそのコーディネーターとして、こちらで、皆さんにちょっとご紹介をしたいと思います。あとは、自己紹介は短いなんですけれども、これぐらいでもよろしいかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、素晴らしい日本語ですね。なんか、日本人と会話してるみたいですね。すごい。Oke, sudah melihat ya seberapa kerennya gitu kan Mang Nono dalam berbahasa Jepang kan gitu. Pastinya keren banget nih. Tapi saya jadi penasaran nih. Mang Nono ini kapan nih mulai kenal sama bahasa Jepang gitu? Kalau bahasa Jepang ya, 高校から、日本語は、して始めたんですけれども、高校ではですね、1年生からでも日本語を、勉強し始めたんですね。つまり、ってことは、高校生時代から日本語を勉強しているということですね。はい、そうですね。そうか。僕と同じですね。なんか、なんていうかな、日本語といえば、
なんとべかな、アニメとかですね、そういうきっかけはあるんじゃないですか。あ、ちょっとうん。僕の時代はですね、アニメは確かにあったんですけれども、そうん。の時、ヒタンプティテレビしか映ってないんですね。あ、そのそうですか。時代は。はい。なるほどね。確かにアニメのきっかけはありました。ルローニケンシンというアニメが、バトサイですね。うわー、すごいですね。それも見てたんですね。だいぶ、よく、まあ、結構古いんですけど。そうですか. Oke. Nah, cuma saya penasaran nih, kenapa kenapa Mang Nono suka sama bahasa Jepang gitu ya? Kemudian, apakah cuma di SMA saja gitu belajarnya, atau mungkin ada tempat belajar lain yang lebih formal gitu? Kalau untuk bahasa Jepang ya kenapa suka? Karena memang waktu itu bahasa Jepang adalah bentuk kebutuhan utama dalam apa namanya proses perekrutan untuk bekerja, Mang. Satu itu. Hmm, Kemudian pastinya ketika kita sudah direkrut, ditempatkan ke tempat sebuah pekerjaan, kan tidak mungkin kita selalu berbahasa ibu seperti ini, apalagi di luar negeri ya, di bukan hmm, negara kita. Kurang lebih sih itu sih. Terus untuk tempat belajar yang formalnya, kalau waktu sekolah, ya pastinya sekolah kita kursus ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Kemudian mungkin setelah lulus, keterima pekerjaan, barulah ada kursus selama 3 bulan. Dan yang mungkin bisa dibilang sangat formal banget ya pas kuliah gitu, lanjut kuliah di masa-masa sedang bekerja, Mang. oh, naruhodo ne. Berarti pernah pernah tinggal, apa, bukan tinggal ya, sempat kerja di Jepang berarti ya? Boleh diceritakan mungkin pengalamannya, Mang? Ya, untuk pengalaman kerja di Jepang dan tinggal di Jepang, pernah mempunyai beberapa kali pengalaman di sana. Ya, waktu pertama kali itu dari sekolah, kita ada kerjasama dengan instansi yang ada di Jepang, sehingga setiap lulusan itu kita direkrut, ada prosesnya gitu. Ada interviewnya, ada tes fisik, bla bla bla, sampai akhirnya kita diberangkatkan ke Jepang sebagai kensei. Kalau Hmm, bahasa biasa yang kita kenal di lingkungan mungkin magang gitu ya. hmm. Nah, kensei itu ya normal sih zaman kita kan 3 tahun di sana tanpa pulang lah, jadi kayak lagu-lagu di yang sedang viral gitu kan, 3 tahun 3 kali lebaran tidak pulang gitu, Bang Toyib Mang. Viral teh iraha, viral teh kapan itu teh udah lama, Mang. Puluhan tahun yang lalu Bang Toyib teh viral. Oh gitu. Oh, 3 tahun lumayan ya ternyatanya. Waktu itu di bidang apa Mang kerjanya Mang? Kalau saya waktu itu sejujurnya bekerja di bidang ini Mang, pelayaran Mang, karena kan waktu di Koko itu saya bukan kucing Koko tapi Suisang Koko Mang. Hmm. Oh itu apa, teknik pelayaran gitu? Perikanan apa pelayaran atau apa? Ya masih satu lingkup sih, apa sekolah menengah kejuruan pelayaran gitu Mang. Hmm. Wah ternyata. Berarti cita-cita Mang Nono menjadi pelautnya seperti lagunya. Kapiten. Di Indonesia nenek moyangku adalah Eh, seorang pelaut. mantap berarti ya. Berarti kan istilahnya di pekerjaan udah pasti dong pakai bahasa Jepangnya gitu setiap harinya gitu ya. Itu waktu itu ada banyak, selain selain Mang Nono ada berapa orang waktu itu yang ikut dalam, pekerjaan magang itu, Mang? Waktu zaman saya dari sekolah saja sih sudah ratusan yang ikut serta. Cuma dari ratusan tersebut ternyata dari mulai tahap seleksi di sekolah, ada yang lulus. Dari yang lulus tersebut diseleksi lagi, difilter lagi. Ujung-ujungnya hanya sekian grindil saja yang bisa lolos ke kantor yang ada di Jakarta. Nah, Hmm. ternyata hasil daripada filterisasi tersebut di Jakarta itu kita dikumpulkan lagi dari berbagai kota, dari berbagai sekolah pelayaran yang ada dari Sabang sampai Merauke, Mang. Mmm, Di sana kita baru apa namanya bersaing kembali di dalam proses belajar bahasa Jepang itu. Dari sanalah dipilih lagi beberapa gerintil saja yang bisa diberangkatkan sampai tahap apa namanya keberangkatan lah sampai ke Jepang gitu, Mang. wow, berarti
Mang Nono itu bisa dibilang orang terpilihnya gitu. Istilahnya mah setelah melewati seleksi yang ketat seperti itu gitu, akhirnya bisa diberangkatkan ke Jepang. Ya, luar biasa sekali nih teman-teman ya, Nah, sambil nonton ya kita tepuk tangan. Mantap. Ya. Ya kan, era istilahnya kan tidak semua orang bisa bisa dapat kesempatan langka dan berharga seperti itu kan ya. ya mungkin ada yang seperti itu, tapi kalau bagi saya pribadi sih era bareta to yori wa yappa unga tamatama yokatta n janai ka to jibun wa omotta n desu ga. そうですか。やっぱりですね、なんというかな、まあ、それもあるんですけれども、ただ、運がいいだけで、頑張るんじゃないんじゃないですか。本当はですね、はい。一生懸命頑張って、そして結果、なんていうのかな、頑張ってきてから、神様にその結果をお願いするとかですね。そうはい。いうやり方で頑張ってきてるんじゃないですか。そうですね。はい。確かに自分は、もしくは自分だけじゃなくて、皆さんのそのご家族と、神様に、しっかりと、願って、ようやく神様がその願っていたことを、叶えてくれたっていうことが、すごく感謝はしております。Ah, soですか。素晴らしいですね。Berarti apa namanya istilahnya motivasi terbesarnya mungkin waktu itu kenapa bisa berjuang sekeras itu ya karena keluarga begitu ya, Mang? Iya, karena keluarga dan satu lagi ya mungkin saya ingin menunjukkan bahwasanya saya juga mampu menjadi pelopor yang bisa berangkat ke Jepang dari keluarga dan dari lingkungan gitu, Mang. Oh, emang berarti berarti rata-rata lingkungan di sana memang apa istilahnya, oh saya pengen ke Jepang nih gitu, atau mungkin cuma Mang Nono gitu sekiranya yang punya semangat gitu pergi ke sana atau gimana, Mang? Tidak sih rata-rata waktu zaman saya rata-rata bekerja di lingkungan sekitar sih, Mang. Kayak ya mentok Hmm, gitu. Cuma waktu itu hmm, memang apa namanya eh, sekolah saya itu adalah sekolah yang jarang orang minati. Dan ketika saya minat ke sekolah itu, di antara para siswa, ya saya itu terlihat secara visual paling kecil, paling kurus, paling ya pokoknya paling mini lah man gitu. Dan sangat tidak mungkin bisa dapat kesempatan untuk misal terpilih ke Jepang atau lain sebagainya gitu man. naruhodo nih. Berarti seseorang yang kelihatan paling kecil, paling minim itu ternyata kuda hitamnya gitu. Tahu-tahu muncul ke permukaannya ya. Iya, kuda hitam itu kan maksudnya tidak diunggulkan gitu ya, tapi ternyata dia tahu-tahu muncul set gitu kan. Wah, itu luar biasa sekali, Mang. Mantap. Oke, tadi kan kita bicara mengenai masa lalu ya gitu, mengenai masa lalu. Nah, sekarang kita mau menggali sepak terjang Mang Nono di masa kini nih gitu. Nah, pastinya setelah pulang ke Indonesia nih gitu kan ada banyak sekali nih tempat-tempat kerja yang Mang Nono istilahnya datangi gitu ya atau katakanlah berkelana lah jadi tempat berkelana Mang Nono nih. Bisa tolong diceritakan Mang gitu pengalamannya setelah apa kerja di Jepang kemudian pulang ke Indonesia nih gitu ya. Apa saja yang Mang Nono lakukan gitu? Oh, siap-siap Mang. Jadi setelah saya selesai program Kensusei atau pemagangan ke Jepang, saya kembali ke Indonesia dengan kondisi selamat, utuh, dan terjadi beberapa perubahan dari saya pastinya. Karena kan selama magang kita bisa belajar hal-hal yang mungkin bisa kita anggap sebagai positif dan bisa terapkan ke diri kita. Kemudian setelah itu jujur waktu pulangan pertama itu saya tidak ada semangat, tidak ada wawasan untuk mengambil pekerjaan di Indonesia. Dan dari saya pribadi pun belum siap untuk bekerja di Indonesia karena belum ada modal apapun dari mulai pengetahuan kah, dari mulai skill kah atau lain sebagainya. Alhasil saya pilih untuk berangkat kembali, Mang. Ya kalau kita coba percepat ya beberapa kali ke sana, barulah setelah merasa diri itu sesuai dengan
kebutuhan di Indonesia, dari mulai pengetahuan bahasa Jepang, verbal ataupun tulisan ataupun baca ataupun listening gitu. Barulah saya mencoba mencari kesempatan-kesempatan kerja di Indonesia. Dan waktu itu saya pun tidak tahu jenis pekerjaan yang mau saya lakonin. Saya hanya datang silaturahim ke salah satu orang yang bisa menjadikan saya saat ini, yaitu sensei yang mengajari bahasa Jepang bukan pertama sih, tapi yang benar-benar sampai saya itu bisa fokus terhadap bahasa Jepang gitu. Itu udah hampir berapa ya? 5 tahun lebih tidak pernah ketemu, akhirnya saya dipertemukan kembali, dan saat ketemu hanya satu kata dari sensei saya itu, Mang, yaitu lu kapan mau berkarya di Indonesia? Maksudnya apa, Sensei? Ya iya, lu mau sampai kapan mau jadi TKI terus? Yang sampai saat ini lu udah dapatkan kan pasti ada. Cobalah berkarya di Indonesia. Wah, kalau ada saya pengen, Sensei. Nah, waktu itu saya tidak tahu jenis pekerjaan yang mau dikasih ataupun yang mau di-sharing ke saya. Akhirnya saya cuma dikasih alamat doang, Mang. Dan ternyata adalah sebuah PT yang notabene telah membesarkan saya juga sampai saat ini. Itu PT bukan LPK sih, PT yang menyalurkan tenaga pengajar bahasa Jepang dan tenaga support untuk penerjemah baik itu lisan ataupun tulisan. Kesanalah awal mulanya. Di sana saya mulai belajar bekerja ABC-nya, step-by-stepnya, dari mulai tahap interpreter itu apa, lain sebagainya, sampai saya waktu ngawal-ngawal jadi interpreter itu hanya bengong karena memang terpukau dengan suara mesin di kanan kiri saya tidak mendengar ucapan orang Jepangnya apa gitu. Ya, dari sana memang sih pada saat jadi interpreter di sana itu belum terlalu mengetahui seluk-beluknya. Maka dari sanalah ada kebutuhan di perusahaan itu kurang 1 atau 2 orang lagi penerjemah karena ada suatu proyek. Nah, waktu itu singkat cerita kedatanganlah tuh Kaicho Kijang kita tuh. Oh, iya. Siapa Kaicho teh? Kang Johana lah, sejagat raya ini juga mungkin. Oh ya, sok pura-pura tak apal orang mah. Sebelum kenal beliau juga saya kenal beberapa interpreter senior lainnya, contohnya seperti founder Kijang juga, Kang, yaitu Kang Wino. Dunia teh sempitnya. Sekai wasema ya teh. Saat itulah mulai saya bukan terpanasi ya, tapi informasi-informasi terkait dengan dunia interpreter itu tidak sesempit seperti kelereng. Hanya lebih besar daripada itu, masih banyak yang bisa dijelajahi. Ya, saya mulai masuk sedikit demi sedikit, ikut undangannya Kang Jo yang mengundang ke Bandung. Saya juga ke sana sambil traveling gitu, Mang. Ketemuan dengan beberapa interpreter lain dalam suatu forum. Itu kalau nggak salah tidak diresmikan dalam kegiatan Kijang Kopdar sih, tapi itu yang pertama kali diadakan kalau menurut saya sih di Bandung di tempatnya Kang Nanda kalau nggak salah. Klub atau apa gitu. Baru saya tahu tuh dunia interpreter itu ada yang in-house, ada yang freelance, bla bla bla. Akhirnya setelah saya dipanas-panasi alias dikompori alias dikasih motivasi dan semangat bahwasanya skill Anda itu tidak dibutuhkan hanya di sini saja, tempat lain ataupun dunia lain ataupun instansi lain ada yang memberikan tawaran yang terbaik untuk Anda. Bagaimana kalau Anda tidak coba pasti itu akan ke tangan orang lain. Akhirnya saya beranikan diri tuh setelah mengemban pengalaman sekian tahun dulu, Mang, di in-house. Oh, berarti kalau dibutuhkan ke dunia lain mah tuh bisa jadi penerjemah buat pocong, kunti dan lain sebagainya. Dunia lain itu maksudnya ternyata tidak seperti yang kita lihat
enak gitu Mang, tapi lebih ringan gitu. Mang. Iya. Naruhodo nih. Berarti awal kerja waktu itu sebagai interpreter berartinya. Ya, Nah, itu waktu itu posisinya in-house atau freelance? kalau waktu itu in-house Mang. Hmm. Kita datangkan dari sebuah PT agensi lah gitu, menyalur untuk standby di satu perusahaan Jepang. Itu berapa tahun waktu itu Mang jadi in-house interpreter? ですね、まあ、3年ちょっ3年ちょっとじゃないんだ。4年ちょっとぐらいですね。あ、そうですか。結構長いですね。はい。いや、そうですか。わかりました。では、初めて通訳をやってたときに、なんていうかな、面白い経験がありますか？ええ、面白い経験はいくつかあります。自分が、すごく面白かったことについて、皆さんにちょっと共有したいかなと思います。はい、ぜはい。Waktu itu pengalamannya adalah saya ditugaskan di perusahaan Jepang yang lumayan besar, bendera atau brandnya, tapi saya tidak ngambil secara langsung, saya hanya minarai, Mang.ひ。Ada senpai. Nah, senpai tersebutlah yang charge mentranslatekan kan. Saya minarai hanya mendengar saja ketika ditanya sama Jepang, "Wakatta? 何が分かったんですか?" 自分からに対して質問するんです。さっきから私が、現地の人に、こうやってしてくれと、頼まれたんだけど、聞こえてないのって。はい、すいません。全然聞こえてませんでした。という経験があったんですね。距離としては、すごく、近いんですけれども、1メーターぐらいでもないんですね。もう、はい、くっつけてるので、すごく近いんですね。けど、何も聞こえなかったんですね。それはなぜかというと、はい、周りの、その、プレス機の音が、どんどん、はい、ダンダン、ダンダンという音がですね、すごく聞こえてますので、もう完全に通訳ってこんなに難しいと自分は思ったんです。なるほどね。聞こえない、聞き逃したんじゃなくて、本当に 100% 聞こえなかったんで、通訳できなかったってことですね。そうです。完全に。ぼーっとして。そうです。Ya, memang kalau apa ya istilahnya kondisi lingkungan kerjanya begitu mah saya paham sekalinya rasanya gitu karena memang pernah gitu ya turun di area produksi juga gitu ya dengan apa namanya istilahnya menerjemahkan harus teriak-teriak kayak supporter bola gitu ya itu mah kerasa banget gitu ya ternyata kita punya pengalaman yang sama tes online mang. Mantap. Oke. Nah, tapi saya pengen gimana? Tapi kejadian itu, pengalaman itu jadi kikake, Mang. Kikake apa nih? Besok saya harus bisa, jangan sampai saya ngomong bahwasanya tidak terdengar. Dan saya ingin buktikan bahwasanya saya bisa di Gemba, bisa menyampaikan apapun hal-hal menguasai apapun yang ada di Gemba. Gitu, Mang. Saya jadi penasaran kalau gitu. Nah, berarti kan istilahnya Mang Nono itu kan ketika mengalami pengalaman katakanlah konyolnya gitu kan. Kalau saya boleh bicara konyol mah gitu ya, pengalaman konyol seperti itu kan artinya ada kenapa ya saya begini gitu kan. Berarti kan ada proses perbaikan diri ya dari situ. Nah, coba mungkin ada teman-teman Kifam kita nih yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti Mang Nono gitu ya, atau baru mau terjun ke dunia interpreter gitu ya, penasaran nih gitu ya, gimana sih Mang Nono menghadapi kendala-kendala seperti itu, bagaimana cara Mang Nono mengalahkan diri sendiri nih, tolong diceritakan Mang. Oke. Jadi untuk mengatasi apa yang telah saya lalui atau yang telah saya hadapi misal di hari sebelumnya, ya
saya selalu coba mengevaluasi diri gitu. Ketika di waktu senggang atau setelah sepulang kerja, saya mengevaluasi diri dengan melihat buku catatan saya. Saya hari ini bekerja terkait dengan apa, menangani apa, dan di bagian manakah saya mengalami miss. Nah, dari miss itulah saya coba ingat kembali gitu. Bagian mana sih miss-nya gitu. Kenapa saya terjadi harus nanya 2 kali, harus 3 kali, tidak terdengar, tidak paham, atau bagaimana? Atau memang vocab yang saya kuasai itu kurang, atau yang disampaikan itu adalah hasbumi, misalnya seperti itu. Jadi kita selalu evaluasi diri dan kita juga di akhir jam kerja kita ya saya selalu mencoba untuk mengikrarkan syukur gitu. Alhamdulillah hari ini selesai bekerja, sehingga yang telah kita lalui kan ya semoga dengan niat bekerja, dengan niatnya itu diawali bismillah dan diakhiri alhamdulillah bisa berkah dan jadi manfaat buat kita. Kemudian ya mungkin untuk meningkatkan ingatan kita atau perbaikan kita ke depannya, ya saya menanamkan jiwa challenge gitu, Mang. Kemarin saya tidak bisa, besok saya harus bisa. Dan jangan sampai terjadi hal terulang kembali. Kalaupun terjadi terulang kembali, minimal saya bisa minimalisir tidak seperti yang kemarin, begitu, Mang. Oh, naruhodo nih. Berarti istilahnya mengevaluasi diri dengan cara kita melihat diri kita yang ada di belakang gitu ya. Kemudian kita cek lagi catatan-catatan yang selama ini kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita korelasikan dengan aktivitas Kaizen, berarti begitu ya? Kurang lebih seperti itu, Mang. Nah, naruhodo nih. Baik, ini mungkin nanti teman-teman, rekan-rekan Kifam yang sedang menonton acara ini gitu ya, boleh silakan nanti silakan bertanya di kolom komentar gitu ya, supaya nggak apa-apa kita ikut ngobrol aja gitu ya secara online seperti ini, meskipun tidak bisa secara langsung gitu, tapi ikut aja ngobrol sama kita gitu ya. Nggak bukan berarti kita ngobrol berdua ini cuma berdua aja gitu ya, tapi kita juga ingin berinteraksi ya pastinya ya dengan teman-teman, benar nggak, Mang? Benar, Baik. Nah, sekarang gini, Mang. Kalau namanya interpreter itu kan pasti ada masa-masa sulit gitu ya. Nah, dan pastinya kan penuh dengan tantangan gitu. Nah, saya ingin tahu nih, Mang, dengan Mang Nono memilih profesi interpreter sekarang gitu ya. Tantangan seperti apa sih yang Mang Nono rasakan gitu? tantangan yang saya rasakan sempat sih beberapa kali ada tantangan itu. Contohnya dulu kan saya dispesialisasikannya itu di Gemba ya, Mang. Jadi ini kan tidak semua orang baik itu interpreter atau siapapun di Gemba itu bisa sesuai dengan ekspektasi gitu. Kadang ada komplain bla bla bla, tapi waktu itu saya bisa menangani hal tersebut. Tapi di suatu hari tiba ada suatu event yang event itu adalah event penting bagi perusahaan, sudah booking interpreter. Cuma interpreter yang di booking tersebut ternyata mengalami keterlambatan. Dan event itu hampir dimulai, tapi tidak ada tenaga interpreter atau penerjemahnya. Saat itu saya sedang di Gemba, yang dimana saya tidak tahu terkait dengan kegiatan event itu, yang mau dibicarakan apa kontennya. Pokoknya ya ibu nggak, Shiro tidak tahu apa-apa tentang itu, tiba-tiba di telepon untuk backup daripada interpreter yang biasa membawakan atau yang sedang di booking itu. Dan ternyata yang ikut serta itu BOD, Mang, jajaran BOD. Nah, saya spesialisasi di Gemba, tapi harus membackup interpreter yang kelasnya adalah jajaran BOD, yang mungkin Bang Heru juga paham lah, yaitu tatanan bahasa juga harus tatanan bahasa bisnis ya. Masa bahasa Gemba pakai di suatu ruangan yang penting di jajaran BOD kan sangat tidak mungkin lah gitu. Itu saya harus mikir bukan 1, 2, 3 kali lagi. Ini saya harus menggunakan bahasa apa yang selama ini saya kan Gemba. Ya, udahlah, itu tetap saya ambil alih-alih waktu di Jombang.
Saya serasa ini Mang cuma hanya niat terus mencoba menyampaikan, ya kita muslim ya Mang, pasti kan tahulah doa yang sepatutnya kita sampaikan kepada Tuhan kita. Saya menyampaikan doa itu yang doa apa namanya? Doa Nabi Musa kalau nggak salah. Di awal sebelum mulai itu rasa-rasanya ketika kita sudah berserah diri, berdoa seperti itu, kita seperti hensing gitu Mang. Tiba-tiba berubah jadi besujing, kata-kata yang selama ini saya tidak ketahui tiba-tiba keluar sendiri gitu Mang. Alam bisa. Oke. Dan sampai selesai acara, alhamdulillah tidak ada komplain. Interpreter yang di booking datang gitu. Nah itu udah. Ampun kan saya. So wah keren banget ya. Ibaratnya kan tidak pernah pegang meeting BOD, tapi tiba-tiba kita diminta itu rasanya kayak kita tuh nggak bisa berenang tapi dicemplungin ke kolamnya gitu, ke kolam yang dalamnya 5 meter misalnya gitu ya. Wah, ya. Ternyata kita punya pengalaman yang sama, ya dicemplung-cemplungin seperti itu. Bagaimana? Oke, wah mantapnya gitu. Nah, cuma ini saya agak tergelitik ya. Tadi kan menyebutkan sempat menerima komplain nih gitu ya. Ini saya ingin tahu nih, komplain seperti apa yang masih diingat sampai sekarang gitu ya dari pekerjaannya Mang Nono gitu ya. Yang ini mah yang dulu-dulunya gitu, waktu awal-awal mungkin masih dalam kondisi berlatih gitu kan. Kemudian bagaimana Mang Nono menangani itu gitu? Bisa tolong diceritakan, Mang? Komplain. Nah, waktu di awal-awal pasti komplain mah bukan 1 2 ya. Pasti adalah gitu. Nah, waktu itu saya sebelum dikomplain, saya menyampaikan dulu ke user saya. Ketika selesai pekerjaan ya, Mang. Ketika selesai saya support, saya menyampaikan, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada suatu hal yang mungkin tidak pas ataupun kurang dari saya, mungkin itu akan jadi bahan pembelajaran saya. Silahkan sampaikan kepada saya, baik itu via email ataupun via langsung. Itu kan jadi apa namanya, lebih enak gitu Mang, diterima gitu Mang, daripada kita tidak menyadari awal, tiba-tiba kita ditembak atau kita dapat laporan dari agensi kita, Pak Nono, kemarin dapat komplain bisa bla 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 gini gitu. Di awal menyampaikan, tapi ketika aktualnya memang ada komplain yang datang, ya dari komplain itu saya terima baik-baik, saya coba tadi flashback lagi, oh mungkin iya tadi saya di sini jedanya terlalu lama kah, atau dalam penyampaian saya terlalu cepat kah, atau bagaimana, mungkin gitu sih Mang. Nah, cuma ini emang misalnya nih ya, kalau misalnya Mang Nono nih melakukan kesalahan penerjemahan nih gitu ya, dan Mang Nono menyadari itu gitu ya, apa yang Mang Nono lakukan waktu itu, Mang? Kalau pada saat seperti itu, ketika saya menyadari ada kesalahan, misal ada jeda waktu, saya akan langsung ralat, langsung menyampaikan kepada ibu saya. Tapi kalau ternyata kondisi tidak memungkinkan, saya akan sabar menunggu jeda tersebut, dan baru akan menyampaikan ke user, mohon maaf yang tadi saya sampaikan, yang saya maksud adalah seperti ini. Jadi yang tadi mohon untuk diralat, gitu Mang. Oke, saya akan memberikan pertanyaan yang sedikit mungkin bernada gibah gitu ya. Tapi bukan pertanyaan aneh-aneh sih. Menurut Mang Nono lebih susah mana? Menangani orang Indonesia atau orang Jepang? Kalau saya jujur Mang, orang Indonesia Mang. Kan berarti saya ya. Ya. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, yang nonton kita kali ini kan mungkin adalah teman-teman yang katakanlah mungkin masih di Jepang. Sama seperti tadi kan di awal Mang Nono kan bercerita tuh, saya masih bingung mau ngapain ya, nanti di Indonesia mau apa gitu kan. Nah, berarti kan kebingungan itu kan biasanya diawali dengan karena tidak tahu kan lapangannya seperti apa. Nah, tugas kita nih ceritanya nih berbagi cerita itu gitu. Nah, saya mau tahu nih kenapa Mang Nono berpikir sulit menangani orang Indonesia gitu kan. Kenapa Mang? Bisa tolong ceritakan Mang? Siap. Jadi kalau menurut saya menangani orang Indonesia itu sulitnya adalah pada saat di tahap komunikasi mungkin ya. Karena kan ketika orang yang ingin menginformasikan kepada kita itu tepat guna poin yang mau disampaikan, mungkin itu akan mudah. Tapi
rata-rata orang Indonesia itu tidak tepat guna menyampaikan poin yang ingin disampaikan. Tapi yang di awal itu adalah alasan terlebih dahulu, barulah ke poin yang ingin disampaikan. Ya, iwake dulu lah, orang ngidul, dari A sampai ke Z dulu, baru ke titik poin. Berbeda dengan orang Jepang gitu, dari pola kalimat atau pola penyampaian pun kan berbeda ya orang dengan orang Jepang. Contoh kan kalau dari Indonesia mah SPOK susunannya, kalau dari Jepang kan SKP gitu. Jadi ya inti atau poin yang ingin disampaikan itu dari orang Jepang mah jelas gitu. Tidak perlu iwake dulu, disampaikan poinnya dulu. Misal memang terjadi kesalahan, tidak iwake tapi ayamaru gitu. Naruhodo. Baik, berarti kan istilahnya kalau kita simpulkan, artinya Mang Nono beranggapan lebih sulit menangani orang Indonesia daripada orang Jepang, begitu ya? Nah, sekarang saya penasaran juga nih, bagaimana Mang Nono mengatasi kesulitan itu gitu ya? Dalam arti kata gini, kita kan nggak mungkin kan cuman bicara wah susah orang Indonesia, kan nggak mungkin ya kita ngomong kayak gitu doang kan gitu. Berarti kan ada taisakunya juga ya, ada countermeasure-nya juga. Kemudian kita harus melakukan berbagai trik nih gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin gitu ya penasaran dan pingin tahu nih triknya Mang Nono bagaimana sih menangani kesulitan itu gitu. Tolong dibagikan, Mang. Siap. Sebenarnya trik dan tipsnya itu bagi saya dan bagi yang lain, terutama mungkin bagi Mang Heru juga sudah hampir sama sih ya. Contohnya seperti ya kita memang mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh orang Indonesia, tapi tidak semerta-merta kita menyampaikan 100% apa yang dia sampaikan gitu. Kita coba ringkas, kita coba filter, kita coba cari poin yang ingin disampaikan, kemudian kita coba konfirmasi ulang lagi kepada user orang Indonesia tersebut gitu. Misalnya Mr. A menyampaikan bla 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 bla. Kemudian kita juga coba menyaringnya, coba cari inti poinnya. Setelah kita dapatkan itu, kita coba sampaikan ulang. Mohon maaf Pak, yang dimaksud Bapak apakah sama dengan yang saya maksud, yaitu seperti bla bla bla. Kalau ternyata respon daripada user orang Indonesia tersebut, oh iya itu maksud saya, tadi mohon maaf panjang lebar seperti ini, saya bilangnya, oh baik Pak, berarti saya akan sampaikan itu. Jadi countermeasure dari saya sih ya, coba kita responsif terhadap apa yang disampaikan oleh orang Indonesia, kemudian kita coba lakukan konfirmasi gitu. Apabila konfirmasinya oke, barulah kita sampaikan. Daripada kita menyampaikannya seperti apa yang disampaikan oleh orang lokal A dari Z, yang ujung-ujungnya si audiens itu akan mengalami kesalahpahaman. Lah, kok tadi ngomong A, sekarang kok jadi Z? Lah, kok sekarang jadi S? Kok sekarang jadi T, U, B, bla 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 gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mang. Misalnya. Oke. Berarti istilahnya di sini kan kuncinya komunikasi ya, intinya gitu ya. Komunikasi dan konfirmasi gitu ya. Oh, naruhodo. Wah, ini sepertinya ada satu pertanyaan yang masuk nih. Nah, di sini tanya Kang Nono, beberapa kali sempat kerjasama. Kesan saya Kang Nono termasuk interpreter yang siap dalam situasi apapun katanya. Nah, minta resep nih, kiat memaintain bahasa Jepangnya dong, biar gemba maupun acara formal seperti Mrs. Matching. Seperti apa sih kiatnya gitu ya, supaya memelihara bahasa Jepangnya supaya tetap lancar jaya gitu. Maksudnya itu. Pertanyaan yang cukup bagus ya, Mang. Ini dari siapa, Mang? Mohon maaf. Dari siapa ini ya? Tidak ada namanya. Punten, saya cuma menyampaikan saja. Ini tidak ada namanya, tapi ini disebutkan tanya Kang Nono. Mangga. Sebentar, sepertinya. Oh, dari Bu Sisti, dari Sisti Sensei. Aduh, ini mah berarti Sensei ini. Sensei, terima kasih pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Sensei yang bagus ini, ya cara memaintenance-nya, baik itu di Gemba ataupun di business matching ataupun di event lainnya, menurut saya sih kita komunikasi ya bukan hanya sekedar ketika bekerja saja gitu dengan bahasa Jepang, tapi di luar daripada pekerjaan itu, saya sih usahakan untuk berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Jadi saya sih memanfaatkan wilayah
sekitar, lingkungan sekitar, teman-teman terdekat yang mungkin adalah seangkatan, senior ataupun kohai untuk coba berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Tapi kalau untuk yang di bidang event apa namanya business matching kan bahasanya memang berbeda ya dengan lapangan. Ya saya sih maintainnya itu palingan zaman sekarang sosial media sudah banyak. Saya memanfaatkan dari sosial media baik itu dari Facebook yang acara-acara kejepangan, YouTube ataupun WA dengan gabung ke grup-grup yang mungkin ada native speaker atau apa acara-acara seperti itu sih mungkin. Terutama untuk yang di Jepang kan yang rekomen kayak acara NHK gitu, Mang. Oh, dan ini berarti dengan nonton berita Jepang gitu ya, memaintain apa namanya bahasa Jepangnya begitu ya? Iya, Mang. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Samsir Sang. Saya mau tanya, katanya gimana kiatnya supaya bisa reorder jasa kita lagi? Jadi maksudnya supaya kita dapat dapat kerjaan lagi gitu ya? Gimana nih kiat-kiatnya, Mang? Wah, Samsir Sang. Ini dari senpai saya sebenarnya, Mang. Aduh, atur nuhun terima kasih Samsir Sang. Sebenarnya saya tidak layak untuk menjawab tersebut ya, karena saya mengcopy paste Samsir Sang juga ini. Selaku dari senpai patut untuk di-copy, patut untuk ditahuladani. Untuk repeat order sih ya pastinya kita menjaga komunikasi. Apabila hari ini kita dapat pekerjaan dari tempat A, di tempat A tersebutlah saya mencoba untuk menciptakan suasana nyaman dengan saya dan pihak user. Kemudian dari pekerjaan tersebut apabila memang sudah terlaksana di tahap akhir, apabila itu pekerjaannya sifatnya direct kepada saya mempunyai beberapa trik dan tipsnya, yaitu selalu meminta komentar hasil pekerjaan hari ini. Kemudian dari komentar tersebutlah itu juga jadi bahan evaluasi saya. Nah, satu hal lagi, ketika kita menyodorkan permintaan komentar, pastinya orang Jepang juga ada dua tipe ya. Ada orang yang memang apa namanya, seperti gomasuri kah ataupun hanya memuji di depan kita tapi di belakang dia komplain bla bla bla, ada macam-macam lah, dua macam menurut saya sih. Ada yang benar-benar kita ataupun di belakang kita, ada yang baik di depan kita tapi di belakang tidak baik terhadap kita. Saya sih selalu mengedepankan komunikasi pendekatan yang lebih intens. Kemudian tadi selesai bekerja saya selalu meminta komentar terkait dengan hasil pekerjaan saya. Kemudian setelah pekerjaan selesai pun dan bahkan setelah menerima hasil pekerjaan kita, fee-nya itu tidak semerta-merta lepas tangan saja, tapi tetap jalin komunikasi, say hello, atau mungkin di hari-hari penting bisa saja saling mengirimkan okurimono atau hanya sekedar di sosmed juga cukup sih menurut saya. Kurang lebih seperti itu Samsir-san. Arigatou gozaimasu. Pertanyaan yang bagus dan diberikan dengan jawaban yang luar biasa juga. Mantap, Mang. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ricky Sam ya. Maaf Senpai, katanya. Bagaimana cara mengontrol emosi ketika sedang capek dan menyelesaikan permasalahan ketika di lapangan? Nah, ini kaitannya berarti dengan kontrol kendali emosi ya, dengan manajemen stres gitu. Bagaimana, Mang? Wah, ini Ricky Pandi Senpai ya? Senpai lagi nih dari senpai saya nih. Kalau untuk menjawab pertanyaan dari Ricky Sang ini ya kontrol emosi ya pada saat kita kerja, apa lain sebagainya. Selalu mencoba untuk mengatur pernapasan terlebih dahulu. Dalam kondisi emosi ataupun capek pasti berpengaruh terhadap dengan pernapasan kita. Ketika kita coba mengatur pernapasan, efek yang kita dapatkan adalah aliran, bahasanya kayak aliran chi-nya lah gitu, berubah lah gitu, Mang. Yin dan kalau kata si Naruto mau mengatur cakra teh gini nya. Sekian gitu. Kita coba atur pernapasan, kemudian setelah kita coba atur, mungkin alangkah lebih baik kita coba tenangkan diri kita dengan mencoba minum segelas air putih dan coba mengucapkan ya kita sebagai muslim ya mohon maaf kalimat-kalimat dari Gusti Allah misalnya
astagfirullah kah, atau alhamdulillah kah, atau bismillah mulai kerja lagi kah, atau bla bla bla. Kurang lebih seperti itu sih, simpel, tapi ya menurut saya akan berefek lumayan besar terhadap kita. Berarti istilahnya tarik napas panjang, minum, menenangkan diri, dan dengan berserah diri kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya, Bang ya? Iya, karena ya kita kan memang yang ini Tuhan kita ya. Ya, nih. Baik, ada pertanyaan lagi nih, Mang, dari Mbak Yu kita, Mbak Yati ya. Nona Sang, bagi dong pengalaman yang melibatkan hati yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Wih, pengalaman yang melibatkan hati ini berat bahasanya, coy. Ada nggak, Mang? Ini balik nanya lagi nih, Mang, ke Mbak Yati nih. Ini maksudnya hati antara cowok dan cewek atau hati dengan siapa dan siapa ini? Kayaknya mah sifatnya umum, Mang, barangkali gitu ya, di tempat kerja pernah main hati gitu ya, atau misalnya ada pengalaman yang benar-benar bikin sakit hati gitu ya, dan apa namanya, sampai masih ingat sampai sekarang gitu ya, ke bawah sare gitu ya, ke bawah tidur gitu misalnya gitu. Ada nggak, Mang? Iya. Saya paham pertanyaan beliau. Ya pastinya yang namanya hubungannya dengan hati dalam pekerjaan pasti ada ya. Tapi ya di satu sisi kalau kita memang punya hal tersebut, ya saya selaku laki-laki yang selalu diajarkan untuk gentleman, ya saya akan langsung sampaikan. Misal saya dengan Mang Heru nih ada hal-hal yang mengganggu hati saya gitu. Saya langsung bukan melabrak ya kategorinya, tapi konfirmasi gitu. Dalam bahasa Islamnya apa istilahnya? Tadabbur apa ya? Saya tanya ke Mang Heru, Mang, ente rada nyurang ke saya, ayo namanya. Lamun aya salahnya pun kumaha kieu gitu. Tidak dengan nada seperti itu ya, Mang. Pasti kalau dengan nada seperti itu Mang Heru juga akan membalasnya, ayo naon maneh? Mas ribut jeung aing sia. Benar. Saya sih hanya mencoba untuk lebih gentleman daripada disimpan di hati. Ya saya ngomong ke honjingnya, dan kalau memang tidak mempan ke honjingnya, saya coba PDKT ke orang terdekat daripada si honjing tersebut gitu. Mau baik-baik, selesaikan baik-baik atau bagaimana? Kesalahannya ada di saya atau di Anda? Kalau ada kesepakatan di antara kedua pihak ya alhamdulillah, tapi kalau ternyata yang sebelahnya kekehan, ya kalau kita kekeh juga kan batu sama batu crash ya, Mang, pasti nyala dong jadi api. Salah diri kita yang ya saya juga belajar dari Mbak Yu juga ya. Jadi dari saya pribadi ya kalau memang saling kekehan ya udah saya belajar lelei gitu, Mang, bahasa Sundanya memang. Nah, itu ceritakan bisa anu pengertian bahasa Sunda tuh. Jadi we kabawa make bahasa Sunda Jadi coba yang menjadi bagian lembutnya gitu, mengalah lah. Walaupun memang saya tidak pikiri di hati kita sudah mencoba lembut, mencoba mengalah, tapi tetap ada rasa gimana gitu masih mengganjal mah ada, Mang. Yang namanya hati orang kan tidak bisa diterka ya, Mang, kedalamannya. Berarti kayak ini ya lemah lembut tapi bukan letoy gitu ya. Kawat, Mang. Ya iya kan prinsipnya kan kita mundur itu bukan berarti mengalah tapi sedang ngawahan sebenarnya, bersiap-siap untuk melompat lebih tinggi kan gitu ya. Anjir bahasana aing ngeri kieu. Oke, sip lah. Berarti ini ya banyak tantangan yang selama ini dialami atau dilewati oleh Mang Nono sehingga bisa membentuk Mang Nono yang sekarang gitu. Nah, ini saya ingin tahu juga nih, Mang, Mang Nono kan berarti sekarang dari in-house itu beralih menjadi freelance begitu ya? Iya, Mang. Oke, nah saya pengen tahu nih, Mang, motivasi apa nih yang membuat Mang Nono itu mengambil jalur freelance gitu? Apakah cuma karena dikomporin doang gitu ya, atau memang saya mah tidak suka terikat gitu ya. Saya senang belajar hal-hal baru, berkelana ke berbagai tempat. Jadi saya memilih menjadi juru bahasa lepas gitu, atau gimana, Mang? Iya.
alasan utamanya freelance atau apa lain sebagainya sih sebenarnya sih apa ya, bukan hanya dari nominal finansialnya saja, tapi ternyata saya juga mencoba meneropong diri saya pribadi gitu. Perjalanan saya dari mulai lulus sekolah, saya bekerja sampai bisa balik lagi ke Indonesia dan memulai karir di bahasa, yaitu di interpreter dan translator. Ternyata saya tipikalnya itu tidak bisa jangka lama dengan standar batasan sekian tahun gitu, Mang. Artinya saya selalu ingin mencoba hal-hal baru. Tapi bukan berarti setelah yang saya lalui itu saya buang begitu saja. Tapi memanfaatkan apa yang telah saya dapatkan gitu. Baik untuk diri pribadi, baik untuk tantangan pekerjaan berikutnya, ataupun untuk lingkungan gitu. Kan kadang kita lulusan yang STKI, mohon maaf bukan saya, itu kan ada kohai, ada generasi kita ya. Kadang kan kita saling komunikasi, tanya-tanya, Mas, punten Mas terkait dengan ini paham nggak ya? Tolong ajarin kalau paham Mas. Gitu. Dan kita juga dengan apa kita dapatkan kita bisa amal ilmu lah gitu, ngajarin ABC. Intinya sih saya ngambil freelance itu karena saya jiwa petualang, saya ingin mencoba hal-hal baru, dan saya juga senang untuk bersilaturahim, bertemu orang-orang baru di tempat baru. Terus ya itu tadi ketika mencoba suasana baru, maka akan lahir hal-hal baru yang menciptakan target-target baru gitu, Mang. Berarti karena Mang Nono punya jiwa petualang dan istilahnya ingin selalu mengisi gelas ilmunya gitu ya, makanya memilih jalur freelance begitu ya. Gitu, Mang. Naruhodo. Ini ada pertanyaan lagi nih, bukan ya, dari masih Samsir-san gitu ya. Dari Samsir-san. Watashi to issho ni shigoto shita toki ni mottomo omoide ni natta keiken wa arimasu ka? Katanya. Oshite kudasai. Kekko arimashita. Dai senpai. Hai, okikase kudasai. Hai. Pengalaman yang jadi omoide dengan beliau itu terutama pada saat sesi-sesi penting ya. Contohnya seperti meeting gitu, Mang. Nah, dalam proses meeting itu saya kan jadi kambing conge, Mang, paling pojok gitunya. Mendengarkan beliau yang chasisus bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya gitu. Pada saat itu kenangan yang menurut saya terbaik itu adalah beliau pengajar yang baik, yang sabar, walaupun mungkin saya yang jadi minaranya itu istilahnya targetnya sekian tapi saya tidak bisa mencapainya, sabarlah membimbing saya gitu sampai akhirnya walaupun belum sampai semaksimal seperti beliau saat ini, tapi ya saya tetap punya impian dan target bisa seperti beliau, bahkan mungkin melampaui di suatu hari nanti. Oh, berarti sosok inspiratif yang katakanlah mempengaruhi cara kerja Mang Nono sekarang itu adalah salah satunya Samsir-san ini begitu ya, Mang? Ya, Mang. Wow. Ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan dari hati gitu ya, Mang Nono yang terdalam untuk Samsir-san gitu? Nandeshou. あの時一度一緒に仕事していけばまあちょっと緊張です。Mungkin kalau bisa sih saya ingin coba mengulang kembali suasana pada saat saya bekerja bareng dengan beliau dan pada saat beliau memberikan pengajaran tata caranya itu, karena kan tiap orang beda-beda ya, Mang, yang ngajarin antara dai ke kohai lain sebagainya. Tapi kalau beliau itu tidak menganggap seperti ke daisen ke kohai gitu. Saya seperti sudah dianggap anggota keluarganya walaupun kami memang sama-sama jauh, beliau dari seberang, saya dari seberang gitu, Mang. Keluargaan bagi saya pribadi, Mang. Wah, luar biasanya gitu.
bertemu dengan sosok seperti itu teh kan bentuk apa ya? Saya anggap itu rezeki yang paling berharga dan mahal sekali ketemu dengan sosok seperti itu gitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih Mang dari Gun Gun Junaidi Sang. Nona Sang mau bertanya, saat dibilang kamu salah nerjemahin, Yakunita Tanai katanya, bagaimana menyikapinya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua nih, bagaimana cara meningkatkan level bahasa Jepang Nona Sang sekarang katanya gitu. Mangga dijawab, Mang. Baik, baik. Terima kasih Gun Gun Sang. Gun Gun apa Jun? Gun Gun. Oh, Gun Di sini Gun. mah tulisannya Gun Gun, Mang. Iya, benar. Untuk menanggapi ketika kita dikomplain wanita tanah atau lain sebagainya, ya terkadang kan manusia itu ada dua ya, ada dua karakter. Kita tanggapi dengan sisi negatif, kita tanggapi dengan sisi positif. Kalau kita di bidang yang sedang dijalani dan harapannya akan berlanjut, ya bisa saja mengambil salah satunya gitu, tergantung karakter daripada orangnya. Kalau saya dulu saya karakternya keras Mang, yang notabene memang saya backgroundnya di Swisang gitu di pelayaran. Tapi ketika bekerja di interpreter itu benar-benar merubah pola kontrol ke emosi gitu Mang, yang biasanya emosian, tapi kok ini harus sabar-sabaran gitu loh Mang. Lebih banyak ngambil ke sisi positif, yaitu saya terima komplain mau Yakunita Tanai nani mo wakarimasenとかと言われたら、自分はそれを、自分のために、これから、これからというか、明日からはこんなことにはならないように自分から対策を行わないといけないんですね。それを、取らないと、明日も明後日もずっと継続的に同じことを言われてくる。言われないように、なんとか自分からなんとかする。なるほど。ってことは、素直に自分の弱さを認めて、改善につなげるということですね。そうですね。明日からは自分がこんなことまでも、出せますので、苦情、コンプレンド、しないように、ちょっと周りの皆さんに見せていこうという気持ちであれば、自分からも対策が、出てくると思います。なるほど。Wah, itu jawaban yang luar biasa sekali ya gitu. Nah, kemudian ini pertanyaan kedua nih, bagaimana cara Mang Nono meningkatkan bahasa Jepang? Sebetulnya tadi sudah sempat dijawab gitu ya, tapi barangkali beliau pingin tahu gitu ya, resep konkretnya kayak gimana nih dari Mang Nono gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, ya tadi jawabannya sebenarnya sudah di awal, tapi saya akan coba mengulas kembali. Mungkin untuk meningkatkan level tersebut, saya mencoba dengan beberapa effort ya, contohnya berkomunikasi dengan senpai, ke kohai, ke kolega, atau bahkan ke sensei kita dengan menggunakan bahasa Jepang. Artinya, kita pancing bahasa Jepang, pasti pihak yang kita pancing pun akan melemparkan umpan-umpan atau hal-hal lain dengan bahasa Jepang. Jadi dari sana akan tercipta kaiwa yang mungkin konten kaiwanya itu bukan hanya bidang pekerjaan, ternyata akan keluar vocabulary atau kota-kota lain yang belum pernah kita dengar. Itu pun salah satu pembelajaran menurut saya. Terus, dari itu juga kita bisa memanfaatkan lingkungan ya, contohnya ada sosmed, ada Facebook, WhatsApp group, ada YouTube. Kita cari-cari info yang mungkin menurut kita itu, wah saya belum menguasai masalah goeki nih. Saya harus cari di YouTube goeki itu apa, kata-katanya apa, bahasa-bahasa bisnisnya apa. Terus saya belum pernah bekerja di bidang teknologi nuklir ataupun tenaga uap listrik bla bla bla, bisa belajar memanfaatkan YouTube, kanal-kanal yang sudah ada. Kurang lebih itu. Nah, berarti istilahnya kita memanfaatkan teknologi, media yang ada, kemudian mempelajari bidang-bidang yang sekiranya mungkin masih baru gitu ya, atau istilahnya kita tuh betul-betul belum menguasai itu, begitu ya, Mang? Iya, Mang. Karena kan ada Bang Heri ya, yang namanya itu kan dunia rimba. Hari ini kita
bidang apa, besok dapat pekerjaan bidang apa gitu. Hmm. Ada nggak Mang kanal-kanal khusus yang Oh, kalau saya sih tidak biasa Mang gunakan gitu buat belajar? tidak khusus sih. Saya hanya spontanitas saja ketika saya ingin belajar Cujo, ya saya langsung ketik Cujo. Di sana banyak rekomendasi terkait dengan casting dan saya lihat oh yang paling ramai, yang paling banyak viewernya yang itu coba saya apa namanya lihat, coba saya sambangi kanalnya. Tidak sampai harus ada kanal khusus sih, Mang. Tapi untuk yang sekiranya mungkin menurut saya peningkatannya akan lebih efektif itu kan kayak NHK gitu mungkin itu, Mang. NHK yang saya Naruhodo. Itu enakannya biasa pakai aplikasi YouTube atau apa, Mang? Kan ada tuh saya di YouTube. aplikasi pakai YouTube. Naruhodo nih. Nah, selain bahasa Jepang, Mang, mungkin ada skill lain yang saat ini sedang digali atau dipelajari gitu, Mang? Kalau selain bahasa Jepang, yang sedang digali sih ada sih beberapa. Cuma yang lagi dominan mungkin apa ya? Bahasa Inggris ya, Mang. Karena kan bahasa Inggris ternyata di setiap kehidupan kita digunakan, Mang. Baik itu kerja internet bahasa Jepang, ternyata ada selap-selip bahasa Inggrisnya. Walaupun tidak seperti orang luar negeri lainnya seperti orang Amerika atau Inggris, bahasa Inggrisnya lancar casis-cus, tapi minimal kita memahami apa yang tersirat gitu, apa yang tersampaikan bahasa Inggris, sehingga kita bisa gunakan, kita bisa aplikasikan di bidang pekerjaan kita. Jadi bahasa Inggris yang memang sudah saya pelajari dari SD sebenarnya, tapi kalau tidak setiap hari digunakan kan pasti tidak akan ada manfaatnya. Saya sedang mencoba mengulas itu sih, Mang, palingan, walaupun belum maksimal. Naruhodo. Iya sih, kerasa banget sama saya juga nya belajar bahasa asing teh. Kalau cuma bahasa Jepang mungkin apa namanya ya bisa menunjang pekerjaan kita, tapi memang kita juga harus belajar bahasa lain, terutama bahasa Inggris ya karena itu kan bahasa internasional ya istilahnya gitu. Yang memang apa kadang-kadang ya kita juga sering tuh tiba-tiba diminta menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris atau sebaliknya ya gitu. Mungkin akan ada pernah dapat kesempatan seperti itu, Bang? Pernah, Mang, beberapa kali. Ada yang zong, ada yang lancar, ada yang mama tekanji. Iya ya, karena memang susah ya gitu. Nah, ngomong waktu itu meeting seperti apa Bang yang ditangani, Bang? Kalau untuk yang Inggris sih itu kita pakai kayak TV meeting gitu, Mang. Kalau usernya orang Jepang tapi dia ngomongnya bahasa Inggris, ya sebenarnya istilahnya apa ya? Saya bisa request gitu pakai bahasa Jepang mungkin akan lebih baik sehingga saya bisa langsung menyampaikan konten yang ingin disampaikan. Tapi kalau ternyata luar kan selain Jepang, Thailand atau mana lain sebagainya, ya apa boleh buat kan harus pakai bahasa Inggris gitu, mah. Iya. Bahasa Inggris dengan logat tertentu kayaknya gitu. Yang saya tahu itu orang Thailand ada yang menyampaikan gini, "Ano katanya, oh meeting sama orang Thailand seakan-akan kita ngobrol dengan orang ini bahasa Inggrisnya ngapak katanya." Saya langsung ngapak. Iya sih memang. Soalnya memang saya pribadi juga pernah ya gitu kan meeting langsung gitu diminta menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu ya. Yang betulnya waktu itu ngomong bahasa Inggrisnya orang Thailand, alhamdulillah pusing banget, tapi belum ada yang mengalahkan orang India sih buat saya. Wah, tobat ini pada orang India mah. tapi memang seru ya, berarti memang pentingnya belajar bahasa asing yang lain ya, terutama bahasa Inggris itu di situ ya sebenarnya emang. Benar, Bang. Nah, selain ini nih saya punya pertanyaan lain nih gitu ya. Nah ini kalau teman-teman Kifam yang lainnya barangkali masih punya pertanyaan silakan disampaikan, jangan malu-malu ya gitu. Nah, Mang Nono selain mengambil pekerjaan penerjemahan atau penjurubahasaan secara freelance, ada bidang lain tidak yang digeluti, mungkin punya usaha atau apa gitu, Mang? Saya kali ini sedang mencoba belajar ini, Mang, apa namanya?
eh, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Saya bertani, Mang. Naruhodo. Bertani apa nih, Mang? Bercocok tanam apa? Bercocok tanam untuk di sayuran, Mang. Contohnya seperti hidroponik ataupun apa namanya umbi-umbian lainnya seperti singkong, ubi. Naruhodo nih. Wah, mantap nih. Nanti kemudian berarti punya nggak impian gitu suatu hari saya punya perusahaan sendiri gitu ya gitu, atau mungkin ada saat ini ada bisnis yang sedang dijalani, Mang? Untuk bisnis saat ini sih sedang stop sih, Mang, karena memang kan pandemi juga. Tapi Hmm. suatu hari ya pastinya dari saya pribadi ingin menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Jepang, kemudian juga bisa memaksimalkan apa namanya sumber daya alam yang ada di sekitar, contohnya warga sekitar yang bukan hanya mampu di finansial, gua mau belajar bahasa, nih dananya atau lain sebagainya, tapi mencoba untuk merangkul orang-orang yang patut mendapatkan kemampuan tersebut dan kemampuan yang telah dia dapatkan bisa dia manfaatkan untuk perbaikan ke keluarganya gitu loh, Mang. Oh, berarti istilahnya niatnya Mang Nono itu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya, seperti itu berarti, Mang? Ya, Mang. Wih, luar biasa, mantap nih gitu ya. Orang apa istilahnya pemuda seperti Mang Nono gitu ya sudah berpikir visioner seperti itu luar biasa ya gitu. Apa Mang, kita manfaatkan nih acara ini gitu ya untuk mengiklankan diri, Mang, gitu kan, namanya juga lebih dekat dengan kan. Siapa tahu kan setelah ini gitu ya, tahu-tahu Pak Nono saya butuh bantuan nih. Itu tak butuh bantuan nih. Minta Amin. bantuan. Siapa tahu kan gitu ya. Nah, cuman ini tadi Mang Nono kan sempat bercerita nih tentang pertemuan dengan apa founding father kita ya gitu kan, komunitas kita nih, komunitas interpreter Jepang. Nah, saya mau tahu nih gitu ya, apa sih arti komunitas kita nih gitu ya untuk apa arti komunitas interpreter Jepang atau Kijang untuk Mang Nono gitu ya? Kalau bagi saya komunitas Kijang ini simpel dengan satu sebuah kata adalah kacoku. Oh. Karena di komunitas ini saya juga dibesarkan, di komunitas ini saya diperkenalkan dengan orang-orang penting yang apa namanya mempunyai hal-hal yang patut untuk disampaikan kepada para kipam lainnya, bukan hanya untuk di WhatsApp group, tapi di EPJ ataupun di sosmed lainnya di IG bla bla bla. Hal-hal penting tersebut ya saya harapkan dari para anggota Kipam ini bisa memanfaatkan event-event yang kami adakan di Kijang sehingga bisa tersampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan Kajoko inilah yang bisa menemani kita bukan hanya saat ini, tapi besok, lusa, dan seterusnya. Oh, mantap. Nah, berarti waktu itu pertama kali kenal Kijang itu istilahnya karena dikenalkan oleh Kang Jo gitu ya, Kang ngobrol panjang lebar atau mungkin sebelumnya sudah pernah dengar gitu nama Kijang, Mang? Sempat waktu bertemu di salah satu perusahaan yang di Jakarta ngobrol, tapi saya belum terlalu intens apa itu komunitas gitu, Mang. Tapi setelah beberapa bulan berlalu, beliau menginvite saya, mengajak saya untuk gabung ke komunitas yang beliau buat bersama founder Kijang gitu. Dan saat itu ya dengan senang hati saya ikut serta karena penuh rasa keingintahuan komunitas untuk interpreter itu seperti apa gitu. Waktu itu kan saya seperti yang apa buih yang ada di lautan gitu, Mang, belum tahu kemana gitu, terombang-ambing. Ketika ada komunitas inilah yang mengarahkan saya harus bertujuan ke pelabuhan A dulu untuk mencapai ke pelabuhan B. Gitu, Mang. Naruhodo nih. Nah, apa istilahnya berarti kan selama ini apa Mang Nono itu merasakan manfaat-manfaat gitu ya yang di apa setelah berinteraksi dengan para kipam nih. Coba saya pengen tahu nih secara spesifik gitu ya. Manfaat apa yang Nono rasakan gitu ya dengan selama ini berinteraksi dengan kipam yang lain gitu. Apakah cuman sekadar dapat pekerjaan aja atau mungkin ada hal lain yang katakanlah
berkesan gitu ya selama ini gitu, ada nggak Mang? Kalau manfaat yang saya dapatkan yang menurut saya berkesan sampai saat ini adalah rasa gotong royong dalam Kijang, rasa kesolidan di dalam Kijang itu sangat tinggi menurut saya. Dan ada pembandingnya sampai saat ini yang sampai saat ini saya ketahui. Itu pada saat kita meminta sesuatu hal, permintaan tolong atau apapun lewat WA, pasti ada selalu sosok Kipam yang memang rendah hati untuk membantu, untuk menjawab apa yang dipertanyakan, untuk sharing ilmu yang telah dia dapatkan kepada orang yang sedang membutuhkan. Satu itu. Kemudian ternyata dari Kijang pun banyak manfaat lainnya selain daripada ketika kita ternyata aktif di dalam Kijang, maka kita akan lebih banyak dibidik oleh agensi-agensi yang ada di Kijang khususnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita akan dibidik oleh agensi-agensi di luar daripada komunitas Kijang kita ini. Kan banyak lah ya komunitas lain gitu. Jadi untuk para Kipam lainnya yang masih taraf ke pasif lain sebagainya, jangan sampai selalu pasif, tapi cobalah untuk aktif di dalam WA Kijang percakapan ataupun di FPJ, sehingga kita satu sama lain bisa saling mengetahui. Nah, cara untuk saling mengetahuinya itu kita sudah sediakan wadahnya, yaitu LDD ini lebih dekat dengan siapa. Maka dari itulah hubungan kita akan terjalin lebih luas, channel kita, link kita akan lebih mudah untuk diketahui. Dan dengan diketahui oleh orang tersebut, pada saat mereka membutuhkan kebutuhan disupport oleh Anda, maka Anda tidak perlu untuk mencari lagi, tapi Anda yang akan dicari. Menurut saya seperti itu, Mang. Nah, teman-teman sudah dengar ya, itu kata-kata Pak Kodirnya langsung ya, event LDD ini gitu. Berarti nanti kalau misalnya nih tiba-tiba nih saya atau mungkin teman-teman yang lain gitu, rekan-rekan kreatif yang lainnya, ini kebetulan ya, Mang Nono ini salah satu tim kreatif Kijang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tiba-tiba nih teman-teman ada yang kita hubungi gitu ya, bisa sharing nggak gitu ya, diajak ngobrol-ngobrol nih di event LDD. Saya minta kerjasamanya ya dari teman-teman gitu. Karena memang di sini kita bukan menghadirkan orang yang sudah terkenal gitu ya, katakanlah yang apa namanya sudah malang buana atau bagaimana saja, tapi kita juga ingin mengenalkan mungkin rekan-rekan yang lain yang sekiranya punya potensi tapi belum muncul ke permukaan, begitu kan emang ya tujuan LDT ya? Itu sangat sayang sekali kalau kita tidak munculkan ke permukaan, yang hanya tahu adalah yang di dalam cairan itu saja. Tapi kalau Anda bisa timbul ke permukaan, maka banyak orang yang bisa melihat, banyak orang yang bisa mengagumi kilaunya Anda di atas permukaan. Jadi karena kan memang yang kita incar dari event ini itu kan adalah naruh the moment ya gitu kan. Oh gitu kan ya. Nah, kan ketika orang bilang begitu, karena mungkin aja gini ya, selama ini kan yang kenal Mang Nono itu kan cuman rekan-rekan yang pernah berinteraksi saja gitu kan. Tapi kan ketika kita mengadakan acara seperti ini, teman-teman yang tadi gitu ya, yang belum pernah ketemu sekalipun gitu kan, jadi tahu, oh ini ternyata sosok Mang Nono gitu ya. Ya gitu. Makanya jangan sungkan-sungkan gitu ya, jangan malu-malu. Ya namanya takut gitu ya. Saya takut nih merasa nggak pantas gitu ya. Tenang saja gitu ya. Dan kita mau di sini bukan kayak guru atau murid gitu ya, seolah-olah wah yang ilmunya paling tinggi gitu ya, atau yang banyak ilmunya saja yang diundang, tapi orang-orang yang sekiranya asik diajak ngobrol tapi ilmunya tuh banyak gitu. Itu yang kita kita hadirkan begitu ya emangnya. Setuju, Bang. Eta gitu. Nah, sekarang kita bicara dengan perihal ini, Mang, kemanfaatan Kijang gitu ya untuk masyarakat sekitar, khususnya para penerjemah nih gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh komunitas ini supaya kemanfaatannya bisa lebih dirasakan, Mang, gitu ya, untuk rekan-rekan baik itu yang mungkin baru mulai belajar bahasa Jepang, pembelajar bahasa Jepang, penerjemah bahasa Jepang, atau mungkin teman-teman yang mau kenal sama kita gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya,
dari Kijang sendiri untuk mewadahi apa yang disampaikan Herusang itu, kita sudah mencoba memberikan beberapa event. Contohnya mungkin hal-hal yang sering kita temui di tempat pekerjaan yang menurut teman-teman sekalian tabu, tapi bisa diketahui dan bisa dijelaskan, disampaikan dengan terperinci dan detail melalui acara yang dibawakan Mang Heru, yaitu One Point Lesson misalnya. Terus kemudian di Kijang juga kita mewadahi kemanusiaan kita ketika ada mungkin santunan yatim piatu, adakan kegiatan CSR, tapi di sana kita juga plus alpha ada kegiatan workshop untuk meningkatkan skill kita, baik itu hal-hal keterkaitan interpreter ataupun translator. Dan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang teman-teman sekalian juga bukan hanya di event-event tersebut, tapi berikutnya di event Kijang kita juga ada sesi-sesi untuk bisa bertanya ke para master-master yang menguasai bidang daripada interpreter dan translator. Dan tentu saja untuk mengetahui event-event tersebut bisa diketahui lebih jelas dengan mengikuti dan follow IG Kijang, serta di kanal YouTube Kijang juga kita sudah launching beberapa agenda event kita, dan semoga hal-hal tersebut bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Wih, mantap. Karena memang kita juga sering istilahnya menghadirkan event-event yang disebut sebenarnya mah acara sayanya gitu. One Point Lesson itu mah bukan acara memang sebenarnya. cuma menebar tulisan iseng saja gitu. Tapi memang dari situ memang saya juga jadi melihat, oh iya ternyata ada beberapa teman-teman kita yang curhat gitu ya, atau mungkin menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang saya jadikan bahan One Point Lesson juga gitu ya. Lumayan gitu. Nah ini juga saya juga mengharapkan juga nih buat Mang Nono gitu ya, barangkali misalnya ada sharing kayak istilah-istilah gitu atau ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari, diposting aja Mang, biar orang bisa lihat gitu, oh ini ternyata Mang Nono gitu. Soalnya gini, yang saya tahu Mang Nono itu kan sebenarnya bukan cuma bisa bahasa Jepangnya, kalau nggak salah Mang Nono tuh menguasai ISO 9001 juga nya. Iya Mang, saya juga tersertifikasi sebagai auditor juga Mang. Auditor eksternal atau internal Mang? Internal juga Mang. Kalau eksternal kita belum Mang, kan harus ke lembaga ya. Iya. Wih, mantap. Mantap. Berarti kalau teman-teman nih mau belajar tentang ISO 9001 gitu ya, yang versi 2015 emangnya? Iya, mohon Mang. 2015 yang 9001 ataupun yang 14.001 dua-duanya pernah saya tangani sih Mang. Wih, mantap tuh. Berarti kan istilahnya Mang Nono ini sebenarnya interpreter plus ya gitu kan. Boleh bukan cuman bisa bahasa Jepang aja gitu kan, ternyata menguasai ISO 9001 juga, 14.001 juga gitu. Wah, mantap. Ini soalnya gini Mang, kan kalau saya juga sempat dengar ini juga saya sempat posting nih. Ada juga yang komentar gini Mang, wih ternyata jadi juru bahasa teh riweuh cenanya gitu, maksudnya merepotkan gitu kan, ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari gitu ya, banyak sekali hal-hal yang harus digali gitu ya, ternyata gitu. Ada yang berpendapat seperti itu Mang gitu. Karena memang penuh lika-likunya perjalanan kita sebagai interpreter, betul nggak Mang? Bener Mang, setuju banget Mang. Pastinya setiap orang kan sudut pandangnya beda-beda Mang. Ada yang menganggap riweuh, harus menyiapkan A, menyiapkan B, harus menggali A, harus menggali B gitu. Yang penting kan kita jangan gali lubang untuk menutupin lubang lainnya Bang, dalam artian arti negatif bla bla bla. Tapi kembali lagi ke kita sendiri gitu. Kita harus kembali ke tujuan awal kita. Mau jadi interpreter translator itu kita mau riweuh atau kita mau nyantai dan tenang gitu. Kalau mau riweuh kan banyak yang didapatkan. Ya nikmati prosesnya itulah yang akan lebih bermanfaat gitu. Daripada kita cuma dapat enaknya doang, kan nggak tahu prosesnya. Artinya kita layaknya seperti makan mie instan Mang. Hanya 3 menit Mang bisa jadi. Tapi kan nggak enak Mang. Enggak juga Mang, kumaha cara cuma
kumaha cara ngolah Mang. Ini nih kayak background saya nih. Ini olahan Ah, saya bikin, saya kreasikan Mang. Jadi sebenarnya nggak 3 menit Mang, tambahan 2 menit deh. kan kalau di pabriknya, Mang. Ya sih, memang betul Mang, saya setuju, saya sepakat sekali gitu ya. Jadi memang sesuatu yang instan itu memang tidak seru ya gitu. Apa yang tiba-tiba jadi gitu, dan saya yakin, sebentar, Mang Nono teh berapa tahun berarti berkarir sebagai interpreter Mang? Kalau disebut berkarir interpreter sih, saya mungkin bisa dibilang 7-8 tahunan, Mang. Hmm. Nah, berarti kan istilahnya orang mungkin akan melihat Mang Nono yang 8 tahun setelahnya kan gitu ya, sekarangnya gitu kan. Wah, jago gitu. Wah, dia keren. Wah, dia bisa gitu. Padahal kan sebenarnya untuk mencapai level Mang Nono sekarang itu kan butuh waktu 8 tahun dicaci maki, digembleng gitu ya. Istilahnya mah ditampar gitu ya, secara bukan secara fisiknya gitu kan. Berarti kan ada perjuangan di situ, benar nggak, Mang? Benar, Mang, ada proses untuk memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan, Mang. Yang kita sudah setting di awal tujuannya itu untuk apa. Ketika kita setting suatu tujuan goal, kan pasti ada planningnya, Mang. Harus Hmm. melewati step A, step B, step C. Ya, step-step itulah yang perlu kita lalui dengan baik, dengan sepenuh hati, tanpa ada, pasti keluh kesah ada. Cuma Hmm. jangan berkelanjutan. Sampai titik itu dulu, baru kita coba berjuang lagi. Ya itu yang tadi, Mang, Hmm. yang Samsir Senpai itulah yang mungkin di tahap awal itu beliau yang paling tahu lah. Oh, naruhodo deh. Mantap. Oke, saya ingin tahu nih, Mang. Barangkali Mang Nono punya moto hidup atau mungkin wejangan lah gitu ya untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini masih apa istilahnya baru mau lulus gitu ya, terutama teman-teman kita di sastra Jepang, pendidikan bahasa Jepang atau bahasa Jepang dan sebagainya, yang belum tahu nih saya harus harus apa nih gitu ya, harus bagaimana gitu kan. Kemudian mungkin ada yang bisa di-sharing juga untuk teman-teman kita yang katakanlah belum kenal nih sama yang namanya interpreter nih gitu ya. Bagaimana cara memulainya nih, Mang gitu? Kalau bagaimana cara memulainya, mungkin pertama nawa itu, niat itu dari hati, bukannya dari kata saja. Itu Hmm. yang pertama bagi teman-teman yang akan memulai ke bidang interpreter dan translator. Tapi untuk moto hidup saya itu adalah satu, ragu-ragu dianggap tabrakan. Artinya, ketika suatu hal yang mau kita lakukan itu masih dianggap ragu-ragu, jangan dilakukan, pasti akan menabrak sesuatu hal. Tapi kalau dari awal kita sudah yakin, maka lanjutkan tanpa ragu-ragu, sehingga tidak terjadi tabrakan. Kalimat tersebut saya kutip Hmm. dari pelajaran saya dulu waktu masih di Swisang Koko, itu Hmm. terkutip di P2TL, Mang. P2TL itu apa, Mang? Hukum laut, peraturan tubrukan laut, Mang. Oh, naruhodo. Berarti istilahnya kalau kalau kita ragu gitu ya, apakah mau berlayar nih kira-kira aman atau enggak, sebaiknya kita persiapkan dulu sampai benar-benar yakin bahwa kita bisa berlayar dengan aman. Kalau tidak, lebih baik berlabuh dulu Berhenti, gitu Mang. ya, emangnya berhenti Ya, dulunya gitu ya. berhenti dulu, Naruhodo. kanan kiri depan belakang. Kalau sudah Hmm, yakin tidak ada masalah, lanjutkan. Tapi kalau ragu-ragu, stop. naruhodo. Berarti kalau misalnya saya artikan begini, berarti kalau sekiranya saya tidak yakin atau merasa apa menjadi interpreter itu mungkin bukan jalan ninja saya gitu ya. Apakah saya lebih baik berhenti atau bagaimana, Mang? Kalau ternyata diri kita tidak yakin, coba untuk meyakinkan diri kembali. Kan hanya dengan satu kali keputusan keyakinan. Karena kan kita juga Hmm. mungkin ada suara dari kanan, dari kiri. Yakinkan kembali dengan cara yang mungkin dalam agama kita sholat istiqoroh, cari apa yang perlu kita lakukan. Nindo kita itu mau kemana, ke kanan apa ke kiri. Pasti ada jalan. Tokopedia. Naruhodo. Oh, subarashi kangai kata desu. Berarti istilahnya apa kalau kalau kita masih ragu gitu ya, kita coba yakinkan diri kita dulu sampai benar-benar yakin apakah benar ini jalan yang mau kita pilih gitu ya. Ketika benar-benar sudah yakin baru jalan.
bukan jalani dulu, begitu ya Mang? Bukan, Mang. Karena itu jalan yang apa ya namanya, jalan yang bikin baper itu Mang, benar. Jalani dulu. Oke, oke. Oke, sepertinya kita sudah mau masuk ke penghujung acara ya gitu. Apa terima kasih sekali Mang. Ini apa namanya, nggak kerasa ya kita ngobrol hampir 90 menit nih gitu ya. Wah, saya dapat ilmu banyak dari Mang Nono gitu ya, luar biasa sekali gitu. Sama Bang Eh, Heru. Ya, karena apa ya namanya, benar kerasa banget gitu ya. Saya jadi ibaratnya mah kenyang gitu ya. Karena isinya daging semua, Mang, mantap gitu ya. Jadi bukan Ditambah, bukan gaji ya. Ah, Wak? ditambah dengan mie yang di belakang itu ya, Mang. Ya, ini mau makanan favorit saya, tidak. Oke, Siap. saya ucapkan terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya gitu ya. Apa banyak sekali ilmu yang didapatkan hari ini. Mudah-mudahan jadi berkah ya, jadi berkah untuk Bang Nono khususnya untuk kita semua gitu kan. Apa namanya? Saya berharap gitu ya, bukan hanya Bang Nono saja tentunya, tapi teman-teman Kifam yang mau sharing gitu ya, khususnya yang mau kita wawancara nih di acara LED ini, jangan sungkan-sungkan ya gitu kan, boleh hubungi saya atau Mang Nono sebagai ketua koordinatornya, betul ya Mang? Siap, siap. Oke, nah kita mau pengumuman dulu ya gitu kan, nanti di bulan September ini nanti akan ada event juga. Ini Kijang mau ngadain event lagi, namanya Ngopsan Online ya. Jadi nanti tanggal 4 September 2021 kita akan mengadakan acara Ngopsan Online atau Ngopi Santai Online. Nah, di sini teman-teman akan bertemu dengan bukan hanya penerjemah bahasa Jepang saja, sesama penerjemah bahasa Jepang, tapi orang-orang yang bisa bahasa Jepang gitu ya. Atau entah itu mahasiswa atau yang saat ini sedang jadi Japanese speaker dan sebagainya. Nanti kita ketemu di sana, kita ngobrol banyak gitu kan, dengan tema-tema tertentu. Nah, tema kita kali ini di Ngopsan Online yang 4 September itu adalah Shoukai Stai Hong to Eiga gitu. Nah, ini nih. Ini bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oh, ternyata apa namanya, sudah lebih keren ya gitu. Ini nanti kita ngadainnya tanggal 4 September ya. 4 September hari Sabtu ya. Saya minta luangkan waktunya ya, kita ngobrol-ngobrol dari jam setengah 4 sampai jam setengah 6. Nih, di sini ada temanya apa Jinseo Kawaru Eiga no Shokai kata. Oh enggak, ada lagi nih. Isho Isho ni enggak ini bawa sebelahnya Mang. Isho ni ichido yomu miru beki hong eiga katanya. Jinseo kaeru hong eiga no shokai. Jadi intinya nanti teman-teman akan kita minta apa namanya, memperkenalkan ya gitu kan, buku atau film yang mungkin jadi kesukaan teman-teman gitu ya, yang nanti katakanlah menjadi inspirasi dan mengubah pola pikir atau kehidupan teman-teman gitu. Oke, itu saja paling dari kita. Emangnya ada yang mau disampaikan lagi tidak, Mang? Oh, dari saya mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Kifam semuanya. Jadi sampai di level juga di acara LED berikutnya di September kita juga sudah setting seperti biasa kita adakan acara LED di setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Oke, terima kasih banyak Mang atas kesediaan waktunya gitu ya. Kita ketemu lagi di acara LED berikutnya yang pastinya selalu ditunggu dan lebih seru ya. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, salam Kijang Mang, jangan lupa Mang. Siap. Oke, ayo kita salam Kijang. Masih ingat nggak Mang?
Siap dong, ingat dong bos. Oke. Oke, siap ya. Kita contohin dulu ya. Kalau saya Siap. bilang Kijang, satu profesi, satu hati. Oke. Oke, teman-teman juga ikuti ya. Oke, siap, Bang? Siap. Hai, Kijang, satu profesi, satu hati. Oke, terima kasih banyak. Kami mohon pamit. Kami mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak puas. Oh.